Nah, berarti kenapa kita harus memiliki gedung analog atau analog presence? Paling sedikit kita harus memiliki gedung. Kenapa? Kenapa? Karena saya benar-benar merasa bahwa memang benar. Kita harus kembali lagi kepada infrastruktur gereja, infrastruktur kerohanian kita. Saya rasa ini adalah saat Tuhan ini sedang memurnikan gereja supaya kita tuh bisa kembali lagi kepada api mula-mula. Kasih mula-mula. Penyembahan mula-mula. Baik, saya ingin mengelaborasi sedikit lagi yang disampaikan Pastor Aris. Tadi berbicara tentang infrastruktur, ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan, paling utama perlu primer infrastruktur, yaitu hal-hal yang esensi yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, secondary infrastruktur, sumber daya, teknologi, dan lain sebagainya.
Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Selamat siang Indonesia. Selamat datang di acara iCallC Talk pada hari ini. Tema kita hari ini adalah gereja di masa depan setelah pandemik COVID-19 ini. Kemungkinan-kemungkinan apa yang akan bisa terjadi pada gereja di masa depan? Apakah gereja akan masih berlangsung secara fisik ataukah bisa hanya online? Apakah gereja masih perlu gedung? Dan lain banyak hal yang akan kita bahas pada hari ini. Selamat datang di narasumber kita pada hari ini. Ada Pastor Aris yang akan merepresentasikan pandangan dari luar Indonesia. Beliau adalah eksekutif pastor dari City Harvest Church Singapore. Kemudian yang kedua ada narasumber kita Pastor Joshua Subit. Beliau adalah gembala dari FLC Jakarta. Beliau akan merepresentasikan pandangan dari Cosmopolitan Metropolitan Jakarta. Dan yang ketiga kita juga ada Pastor Yan Parangan. Beliau adalah wakil gembala GBI Medan Plaza. Beliau tentu akan merepresentasikan pandangan-pandangan dari gereja lokal di kota Medan dan sekitarnya. Itu kita akan segera mulai. Nanti Saudara Victor Gunadi akan memimpin kita dalam doa terlebih dahulu dan kemudian akan memodernisasi acara kita pada siang ini. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan, senang bisa ketemu lagi. Kita akan segera mulai, kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kesempatan yang baik kami boleh berkumpul dimanapun kami berada, yang ada di online dan juga di YouTube. Terima kasih buat kesempatan yang baik. Kami mau gunakan kesempatan ini untuk kami membicarakan hal yang baik, Tuhan. Apa yang Tuhan mau bagi gereja lokal tempat kami ada, tempat kami melayani, tempat kami bertumbuh. Tuhan, izinkan pewahyuan, insight-insight yang baru hadir di antara kami dalam perbincangan diskusi kami. Tolong kami, Tuhan, supaya kami mengerti apa isi hati Tuhan. Kami terbuka dengan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan bawa kami di masa krisis ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mulaikan semuanya dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, senang bisa ketemu lagi. Seperti Pak Awir sampaikan tadi, kita ada di Leaders Talk iCallC yang kedua, yang merupakan kelanjutan dari Leaders Talk yang pertama, tanggal 21 April 2020, 2 minggu yang lalu.
Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang belum sempat mengikutinya, ada di YouTube iCallC Official. Bapak Ibu bisa lihat Leaders Talk tanggal 21 April. 2 minggu yang lalu kita membahas atau mengambil topik what to do in the time of crisis from various perspective. Jadi kita sudah berpijak dari topik 2 minggu yang lalu. Kita belajar, kita berdiskusi bagaimana kita melakukan atau merespon, gereja merespon terhadap kondisi krisis. Nah, berpijak dari topik 2 minggu yang lalu, kita sekarang akan membahas kelanjutannya. Kalau kita sudah tahu bagaimana beradaptasi, sekarang kelanjutannya kita mengambil tema Church in the Future After Pandemic COVID-19. Atau kita pakai bahasa yang sekarang milenial, mau dibawa kemana gereja kita? Seperti lagu itulah kira-kira. Mau dibawa kemana gereja kita, terutama setelah pandemi. Nah, gereja di masa pandemi saat ini sedang beradaptasi dan sedang memasuki era new normal. Itu yang sekarang sedang digaungkan banyak orang. New normal bagi gereja. Jika boleh disederhanakan, sekarang hampir semua gereja berubah menjadi gereja online. Kenapa? Karena layaknya sebuah makhluk hidup yang punya kemampuan beradaptasi untuk bertahan hidup. Gereja sudah mulai menyesuaikan diri dengan new normal yang sekarang, semuanya online. Karena kalau tidak demikian, gereja sebagai organisasi, organisme akan mati, tergilas oleh krisis ini. Tapi kita percaya bahwa krisis ini adalah sementara, pasti akan berakhir. Pertanyaan sekarang, ini yang menjadi bottom line pertanyaan yang akan kita jawab di Leaders Talk ini. Pertanyaan sekarang, kita akan jadi seperti apa setelah krisis ini berakhir? Gereja kita akan jadi seperti apa? Gereja Kristus akan jadi bagaimana? Mau dibawa kemana gereja kita? Leaders Talk hari ini akan fokus pada konteks masa depan, yang tidak terlalu lama di depan tentunya, yaitu setelah pandemi berakhir. Jadi semua sudut pandang dan sudut waktu pembicaraan dan diskusi kita hari ini akan mengambil time frame setelah pandemi. Gereja akan seperti apa? Kesempatan yang pertama, jauh dari Singapura, jauh dari Indonesia, tetapi tidak jauh secara online dan internet. Kita berikan kesempatan dan plus kepada Pastor Ari Zulkarnain dari City Harvest Church Singapura memberikan pandangannya. Silakan, Pastor. Thank you, Victor, dan juga terima kasih Cawir, terima kasih juga iCallC, right? Senantiasa selalu memiliki hati untuk kemajuan gereja, terutama di Indonesia, terutama di kota-kota, bukan hanya di Jakarta saja, tapi di seluruh negara bangsa Indonesia. Jadi terima kasih atas kesempatan sore hari ini, saya bisa berada di sini untuk bisa sedikit membagikan pengalaman kami di sini di City Harvest Church di Singapura. Nah, kami di sini di Singapura juga sedang mengalami PSBB dan PSBB kami juga akan berakhir tanggal Juni yang pertama. Jadi tanggal 1 Juni. Tetapi kami sebagai gereja City Harvest Church, kami sudah menjalani online service sejak bulan Februari. Nah, jadi hari ini saya ingin bagikan sesuatu, yaitu beberapa pandangan yang saya dapati. Kemarin ini saya baru saja berbincang-bincang dengan saya punya kokok saya. Nah, dia ini kerja di Amerika dan dia kerja di Amazon. Nah, mereka sedang berbincang-bincang tentang situasi yang mereka sedang hadapi saat ini juga. Dan sangat interesting sekali, karena apa yang dia bagikan, seakan-akan di dalam roh saya pun, ini ada sesuatu yang nyala, ada sesuatu yang kena. Dia bilang begini, nah, saat ini, sewaktu kita semua menjalani pandemik ini, satu hal industri yang sangat menguntungkan adalah industri IT. Okay? Segala sesuatu ya yang berbau IT itu saat ini sangat diperlukan. Malahan, right, saham-saham Amazon, saham-saham Facebook, Google, Microsoft, walaupun kedepannya dibilang suram, tapi itu masa depan itu sangat cerah sekali karena menurut mereka itu ini adalah sesuatu diperlukan. Hampir setiap orang, setiap gereja memerlukan IT saat ini untuk menjalani kegiatan mereka sehari-hari. Tetapi mereka bilang begini, apa yang mereka sedang alami, apa yang mereka sedang saat ini semuanya kan sekarang pakai infrastruktur internet. Segala semuanya, bandwidth, teknologi yang kita sekarang nikmati, sebenarnya mereka ini sudah pikirkan 10 tahun yang lalu. Jadi 10 tahun yang lalu, mereka ini sudah berbicara tentang Zoom conference call. Mereka sudah berbicara tentang satu hari nanti, ada satu saat,
di mana kita tidak perlu keluar untuk melakukan meeting. Itu sebabnya mereka pikirkan aplikasi Zoom, pikirkan aplikasi video conferencing, Webex. Ya. Dan untuk menyediakan semuanya ini, mereka tuh sudah 10 tahun yang lalu sudah pikirkan bagaimana tuh memperkuat infrastruktur internet mereka. Itu sebabnya sesuatu hal yang sangat maju adalah Amazon, Cloud, Alibaba, Cisco. Semuanya ini sudah 10 tahun yang lalu, mereka tuh sudah siapkan teknologinya, mereka sudah kembangkan teknologinya, dan mereka sudah membangun infrastruktur teknologinya untuk memadai saat-saat kita hari ini. Jadi hari ini, sewaktu kita menjalani pandemik, apa yang kita bisa nikmati? Teknologi, bandwidth. Nah, saudara, dia juga bilang begini, hari ini hampir semua orang itu pakai internet. Sekarang ini bandwidth itu udah pada menipis. Makanya sekarang Netflix udah turun dia punya bandwidth-nya. YouTube bandwidth-nya juga udah turun. Banyak telekomunikasi perusahaan itu dia punya bandwidth-nya kewalahan. Setiap hari mereka ini sekarang ini telepon Amazon, telepon Alibaba, perlu bandwidth-nya ditambah, perlu tambah bandwidth. TikTok di Indonesia, apalagi telepon Amazon, perlu tingkatkan bandwidth-nya. Semuanya ini, mereka ini sudah rampingkan dan mereka tuh sudah buat 10 tahun yang lalu infrastrukturnya untuk supaya kita hari ini bisa menjalani kegiatan sehari-hari. Jadi dia bilang begini, untuk kedepannya mereka ini melihat yaitu apa? Kembali lagi kepada infrastruktur. Mereka bilang untuk 10 tahun ke depannya adalah ini, yaitu kembali lagi kepada infrastruktur, kembali lagi kepada basic. Yaitu kembali lagi kepada untuk mentingkatkan infrastruktur supaya 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, kita mengalami pandemik yang baru, krisis yang baru, sekali lagi, semuanya sudah tersediakan, semuanya sudah siap untuk membantu kegiatan sehari-hari. Waktu dia ngomong begitu, sesuatu di dalam hati saya tuh kena sekali. Sesuatu di dalam roh saya nyala. Berarti, saya rasa, ke depannya sebagai gereja, saat ini, selama ini, kita ini adalah gereja analog yang memiliki digital presence. Tetapi, ke depannya, kita harus berubah menjadi digital organisasi yang memiliki analog presence. Jadi, hari ini, saat ini, yang kita sedang alami sebagai gereja adalah, kita ini adalah organisasi analog yang sedang memiliki digital presence. Nah, tapi banyak gereja yang saat ini, sampai hari ini, masih belum memiliki digital presence. Nah, itu sebabnya pandemik ini itu memaksa kita semuanya untuk memeluk teknologi, memeluk digital online. Ya, memeluk digital online. Tetapi bagi saya ke depannya adalah kita ini akan berubah menjadi digital organisasi digital, gereja digital yang memiliki analog presence. Jadi kalau misalnya saya bilang gedung, saya rasa sih masih perlu. Ya, saya rasa sih ke depannya gedung tuh masih perlu. Tetapi harus kita pikirkan apakah kita perlu banyak gedung. Nah. Gedung itu perlu, tapi pertanyaan adalah apakah kita perlu banyak gedung? Apakah kita perlu memiliki tempat-tempat di mana-mana? Karena kenapa? Cost-nya tuh sangat tinggi sekali. Makin hari gereja itu malahan tuh menjadi budaknya konglomerat. Kut, saudara. Karena kita harus bayar sewa. Akhirnya yang menang, yang untung adalah pengusaha, bukannya jemaat-jemaatnya gereja. Paling sedikit itu adalah di Singapura ya. Paling sedikit adalah di Singapura karena biaya sewa di Singapura itu sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali. Oke, right? Nah, berarti
Kenapa kita harus memiliki gedung analog atau analog presence? Paling sedikit kita harus memiliki gedung. Kenapa? Kenapa? Karena saya benar-benar merasa bahwa memang benar. Kita harus kembali lagi kepada infrastruktur gereja, infrastruktur kerohanian kita. Saya rasa ini adalah saat Tuhan ini sedang memurnikan gereja supaya kita tuh bisa kembali lagi kepada api mula-mula. Kasih mula-mula. Penyembahan mula-mula. Penyembahan dan kasih dengan sesama yang mula-mula. Kehidupan pemuritan yang murni. Dan kehidupan kekristenan yang lebih murni dan lebih dalam lagi, karena kedepannya itu akan menghadapi tantangan-tantangan yang baru, yang saat ini pun pandemik ini adalah sebuah latihan bagi kita, karena ini adalah sesuatu tantangan yang sama sekali kita ini semuanya belum pernah alami. Jadi ini adalah sebuah latihan bagi kita supaya kita tuh bisa memakai situasi ini dan seterusnya memakai pelajaran-pelajaran dari hari ini untuk menyiapkan generasi kita ke depan. Supaya hati mereka kepada Tuhan itu lebih lagi dalam, lebih lagi dekat. Penyembahan kita, cara kita bergereja, khotbahan-khotbahan kita lagi tertuju kepada kehidupan kerohanian kita, infrastruktur gereja kita, doa kita, penyembahan kita. Lebih murni, lebih kuat, lebih dalam. Supaya kita tuh jangan hanya terfokus kepada kesuksesan pelayanan saja. Kesuksesan pelayanan, perkembangan gereja lebih besar atau apa. Saya rasa ini penting. Tapi menurut saya ini memerlukan kita ini kembali lagi untuk menguatkan infrastruktur pemuritan, infrastruktur kerohanian dan gereja lewat pemuritan kita, penyembahan kita, khotbahan kita, doktrin-doktrin kita. Saat ini doktrin ini ke depannya, ini doktrin ini yang paling terpukul itu adalah kita punya kepercayaan kita. Iman kita terhadap apa yang kita percaya selama ini. Banyak yang mengalami goncangan-goncangan lewat pandemik ini. Saya rasa gereja ini ke depannya harus memurnikan dan harus lebih jelas lagi, right? Bagaimana caranya mengkomunikasikan doktrin mereka dan supaya ini semua tertanam di dalam kehidupan jemaat-jemaat mereka masing-masing. Karena ini akan menentukan mereka tuh apakah bisa bertahan 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan, right? Sewaktu mereka menghadapi pandemik-pandemik baru. Nah, itu sebabnya menurut saya sangat penting bagi kita untuk menguatkan kita punya analog presence. Tetapi menurut saya kita juga harus secara bersamaan harus menanyakan kepada diri sendiri. Kita perlu gedung, tapi apakah perlu banyak gedung? Karena kenapa? We have to move on to become a digital organization. Organisasi digital. Jadi saat ini apa yang kita harus lakukan adalah apa? Ya. Jadi saya ada beberapa ayat. Victor, kamu kasih tahu saya kalau misalnya saya udah kelewatan ya. Sebentar ya. Nah, saya hari ini ada satu, oke. Saya just want to share screen dengan kalian semuanya, oke. Dan di sini, alright. Di sini saudara, saya sudah bagikan kepada kalian semuanya. Can you see? Oh, beda. Oke. Can you see? Your sharing is paused. Not yet, Pastor. I think you should select open first, then you should select PowerPoint to screen. Okay. Let me see. I open already ya. Tunggu ya, saya close. Sorry guys, stop share. Kadang-kadang ini agak dikit sulit juga ya. Oke? Live ya? Not yet, Pastor. Okay. I think you should open PowerPoint first, then share screen. When you share screen, you choose the PowerPoint screen. Yeah. Okay. How come it's not showing? Okay, never mind. All right. Hold on. Okay, Ken? Also cannot ya? Masih belum ya?
Cannot, Pastor. Okay, never mind. Okay, so as I was saying, ya, Coming. Ken, come, okay, finally, alright. Jadi hari ini ya, kita dari ayat ini kita juga bisa melihat Yesaya 43 ayat 19. Lihat, ya, aku hendak membuat sesuatu yang baru. Jadi Tuhan hari ini sih sedang melakukan sesuatu yang baru, sedang membawa kita kepada sesuatu yang baru. Dan Alkitab berkata di sini, yang sekarang sudah tumbuh. Jadi berarti saat ini sudah terjadi. Jadi perubahan-perubahan yang saat ini kita alami, itu adalah tanda yang Tuhan sedang bagikan kepada kita semuanya, bahwa Dia ini sedang membawa sesuatu yang baru. Nah, pertanyaan kita kepada seluruh gereja-gereja adalah, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi banyak yang masih belum mengetahuinya. Banyak yang masih berpikir kita ingin kembali seperti semula. Kita ingin kembali seperti normal kayak dulu. Tetapi jikalau kita tidak mengetahuinya, kita akan ketinggalan. Ya. Jadi yang kita harus tahu adalah apa? Adaptability is the 21st century competency. Jadi kita harus tahu perubahan-perubahan apa yang sedang kita alami saat ini, dan kita harus mulai beradaptasi. Nah, untuk melihat ke depan kayak bagaimana, ya, ada satu pepatah, prinsip yang Erwin McManus bagikan, yang sangat praktikal sekali. Dia bilang begini, to be a futurist, we just need to see the present clearly. Untuk mau melihat ke depannya kayak bagaimana, hanya perlukan lihat saat ini itu kayak bagaimana. Kalau misalnya kita mau lihat ke depannya kayak bagaimana, kita hanya lihat saat ini situasinya itu kayak bagaimana. Dan kita mulai melihat apakah situasi-situasi saat ini, right, adalah perubahan-perubahan yang kita ingin bawa ke depan. Nah, misalnya saat ini hampir semuanya itu dilakukan online. Berarti yang satu hal yang kita harus investasikan ke depan adalah kita punya online structure. Kita punya digital transformation structure. Jadi ada beberapa hal kita sebagai gereja harus pikir ke depan. Okay, right? Misalnya kita sebagai City Harvest Church juga. Misalnya staffing, kita punya karyawan, kita punya pengerja. Apakah kita harus investasikan lebih banyak lagi untuk rekrut orang-orang baru yang kali ini lebih tertuju kepada teknologi, lebih tertuju kepada digital? Apakah kita meluangkan kita punya anggaran untuk menginvestasikan kepada digital transformation? Ingat, saat ini yang saat ini yang kita benar-benar lihat adalah apa? Digital transformation itu bukanlah sesuatu hal yang harus kita lakukan, tetapi ini adalah kehidupan ke depannya. Kalau misalnya kita tidak investasikan sekarang, kita pasti akan ketinggalan. Jadi, we just need to see the present. Ya, apakah gereja kita sudah memadai untuk menghadapi tantangan masa depan digitally? Apakah infrastruktur kita sudah ada, sudah kuat untuk mendukung? Ya, kita punya what do you call that? Kita punya masa depan kita. Well, janganlah takut, right? Kalau misalnya kita menghadapi ke depan, kita nggak boleh takut, ya. Karena kenapa kita takut, saudara? Kenapa kita tidak mau berubah? Kenapa kita takut mengalami pandemik seperti ini? Karena setiap krisis itu akan membuat kita punya zona nyaman kita terancam. Budaya dan kebiasaan yang kita selama ini lakukan itu terganggu. Perasaan aman kita pun juga mulai goyang. Itu adalah krisis, ya. Tetapi Yesus berkata kepada kita, janganlah takut. Karena kenapa? God is more interested in our character than in our comfort. And change is the constant thing in life. Nah, yang kedua, kita harus memiliki visi yang baru. Ke depannya itu kayak bagaimana? I don't think we have time, to talk about all these things. Ya, tetapi yang pasti adalah saya ingin bagikan kepada kita semuanya adalah luangkan waktu untuk melihat ke depannya dengan melihat saat ini apa aja yang kita harus ubah dan kita harus lakukan dan kita harus kuatkan untuk bisa kita teruskan ke depan. Nah, yang terakhir, yaitu tujuannya adalah apa? Supaya digital organisasi kita itu sudah kuat untuk menghadapi tantangan ke depan. Kita bisa reach out ke depan, kayak bagaimana. So,
YouTube presence. Dan kita harus melatih, kita punya jemaat, kita punya pekerja-pekerja pun juga harus dilatih bagaimana caranya untuk melayani jemaat dengan efektif lewat online. Skill-skill baru ini yang kita harus pikirkan supaya kita bisa kuatkan pekerja-pekerja kita untuk menghadapi tantangan masa depan. Kita juga harus kuatkan kita punya infrastruktur gereja supaya ya kita bisa mendukung digital transformasi. Tetapi ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya supaya semuanya ini kita bisa rampung, supaya kita bisa bawa ke gereja, dan di gereja kita muridkan mereka. Kita kuatkan mereka, supaya kita bisa kembali lagi kepada yang basic, yang infrastruktur, yaitu apa? Infrastruktur kerohanian mereka, doktrin mereka harus dikuatkan. Penyembahan mereka harus dikuatkan. Ya itu saja menurut saya apa yang kita harus lakukan masa depan. Dan saat ini Gereja City Harvest Church ini adalah pergumulan kita juga. So I hope that dengan waktu yang singkat ini saya telah bagikan secara jelas, right, pikiran-pikiran kita di Singapura untuk menghadapi tantangan masa depan. Thank you. Wah, thank you, Pastor. Rasanya saya ingin langsung tanya nih, tapi kita harus tahan, hold on, kita punya sesi pertanyaan. Tapi Pastor sudah men-trigger banyak pertanyaan, banyak pemikiran. Yang kedua, kesempatan kedua, kita punya Pastor Joshua Supit dari Jakarta. Pastor Josh, please share your thought. Silakan share pemikiran Pastor Josh. Ya, thank you Victor, dan juga thank you untuk Pastor Aris yang luar biasa. Karena apa yang disampaikan tentunya sangat-sangat jelas untuk kita bisa terima, memahami dan mengerti. Bukan hanya dipikirkan, tetapi memang harus siap-siap. Karena inilah kenyataan. Alkitab bilang di bawah kolong langit ini tidak ada yang baru. Dunia tidak semakin lebih baik. Yang ada adalah pengulangan. Sekalipun dalam 100 tahun terakhir, pandemik seperti COVID-19 belum pernah terjadi. Khususnya bagi generasi kita. Banyak ketidaksiapan. Secara khusus kita bicara gereja lokal, banyak sekali gereja lokal, khususnya juga di Jakarta, kita berempati, ya, kita sedih juga. Begitu banyak gereja yang tidak bisa melakukan ibadah online karena juga tidak memiliki SDM, komunitas atau orang-orang yang memahami dunia digital, dunia IT. Dan waktu pandemik ini terjadi, ya menjadi kesusahan dan kesulitan. Dan ini adalah pembelajaran penting bagi kita sebagai gereja. Apa yang tadi diingatkan, infrastruktur. Kita tidak bisa lagi sembarangan dengan infrastruktur. Penting sebagai gereja lokal kita harus punya keseimbangan. Keseimbangan baik di dalam kehidupan rohani bergereja, dari apa yang tadi katakan, doktrin-doktrin yang penting yang perlu dipahami, sehingga bukan hanya kita mengerti hidup atau kebenaran firman, tapi bagaimana kita bisa melakukan firman, hidup sebagai murid-murid Yesus di tengah kesusahan yang terjadi sekarang ini. Tidak hanya di situ, tapi kita juga harus menjadi gereja yang bisa melihat tadi loh, segala sesuatu tentang masa depan dengan jelas. Kita harus jadi gereja yang bisa bukan hanya beradaptasi, tapi mencari tahu, belajar, dan punya rasa penasaran terhadap setiap kegerakan yang terjadi di dunia ini. Ini penting sekali. Karena kalau kita melihat hari-hari ini juga ya, kemerosotan moral dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan, jadi berkat, tidak memuliakan statistiknya. Dan ini merupakan peperangan kita. Sehingga memang benar, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penghulu-penghulu di udara. Nah, ini menjadi tantangan kita. Apakah dengan pandemik, dengan kesusahan yang terjadi seperti ini, kegerakan kita untuk menjadi murid-murid Yesus, menjangkau jiwa-jiwa, menghidupi amanat agung berhenti? Jawabannya tentu tidak. Amanat agung harus tetap dijalankan. Dan jika ditanya kemana gereja setelah pandemik ini, ya tadi Pastor Aris telah menyampaikan dengan sangat jelas. Gereja tetap menjadi gereja yang kuat. Karena gereja itu adalah Kristus sendiri. Kristus yang memiliki, Kristus yang membangun. Dan rencana dia tidak akan pernah gagal. Tapi kita sebagai kawan sekerja Allah, kita harus mau memiliki kecerdasan, kepekaan, bahkan kerelaan untuk mau terus belajar memahami apa yang sedang terjadi. Dan bagi kota Jakarta, tadi saya katakan di awal,
banyak dan apa saja bisa terjadi terkait kehidupan gereja selanjutnya. Tapi jangan lupa, inilah tantangan buat kita dan tugas kita. Bagaimana menyiapkan tadi infrastruktur rohanian, menyiapkan kehidupan iman, gereja, komunitas, pemuritan. Supaya apa? Supaya semuanya itu nggak hanya terfokus hanya di dalam bangunan, hanya tentang event-event atau plan secara fisik. No. Tapi kita tahu bahwa kegerakan kita adalah kegerakan di alam roh, ya, lewat kehidupan yang kita munculkan lewat buah-buah roh. Nah, penting kita sebagai gereja jangan berhenti untuk terus punya keseimbangan. Lalu memiliki kemampuan beradaptasi tadi dengan cara berpikir baru. Apa saja bisa terjadi, khususnya dalam kehidupan gereja lokal setelah pandemik ini. Tapi percayalah, firman Tuhan itu Alfa dan Omega, awal dan akhir. Tetap kembali kepada firman. Bahkan tadi sempat disampaikan, belumkah kamu mengetahuinya? Aku menyiapkan sesuatu yang baru. Cuma kita siap nggak? Kita mau terbuka nggak? Kita mau mengerti nggak? Jadi saya juga bersyukur untuk ICOC ini yang bisa membantu kita semua, banyak gereja di Indonesia khususnya, untuk sama-sama bisa berdiskusi, brainstorming, sehingga kita punya waktu. Di Jakarta sendiri kita ada PSBB. Gereja lokal sudah masuk ke online itu 7 minggu berjalan dari minggu pertama di bulan Mei kemarin. Tapi kita tetap percaya. Kasih Tuhan menyatukan. Bahkan lewat aplikasi, dunia teknologi. Ini semua dalam rancangan Tuhan. Kita yang harus menyiapkan diri, kita yang harus belajar, berpacu, dan juga memastikan bahwa ya Injil Kristus bisa tetap disampaikan kemana-mana. Jadi dari saya adalah seperti itu untuk saat ini. Thank you. Wow, luar biasa, pesan yang sangat kuat. Saya tertarik dengan kalimat pertama, Pastor Josh, gereja harus bisa lihat masa depan. Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut ini. Yang ketiga, dari Kota Medan, Pastor Yan Parangan, kesempatan diberikan untuk Pastor. Ya, shalom dari Medan bagi seluruh hamba-hamba Tuhan, Pastor Aris. Kami menyiapkan acara untuk bulan yang lalu, tetapi karena ada masalah, Pastor Aris tidak ke Medan. Ya, pasti ada waktunya, semua indah pada waktunya. Puji Tuhan. Kami di Medan juga melaksanakan apa yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, untuk menyelenggarakan ibadah-ibadah dengan menggunakan teknologi. Sebenarnya bahkan sebelum pandemi COVID-19 ini terjadi, sebenarnya di gereja sudah ada kebaktian-kebaktian yang disiarkan dengan streaming, live streaming. Namun itu hanya seperti sesuatu yang melengkapi saja. Tetapi oleh kejadian yang luar biasa yang menimpa seluruh dunia, maka kita sepertinya sedang dibawa oleh Tuhan kepada sesuatu yang baru. Kadang-kadang memang Tuhan itu mengizinkan itu untuk memaksa kita bergerak supaya kita bisa beradaptasi, dan saya selalu percaya bahwa pergumulan-pergumulan dan persoalan kehidupan, firman Tuhan berkata itu adalah hal yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatan kita. Artinya setiap kali permasalahan datang, selalu ada jalan keluar. Jadi sebenarnya, tadi sudah disampaikan oleh Pastor Aris, bahwa sebenarnya yang terjadi sekarang ini sudah dibahas 10 tahun yang lalu. Ya, dan saya percaya ada banyak keterlibatan daripada anak-anak Tuhan yang memikirkan sesuatu untuk masa depan, ya. Jadi kegiatan-kegiatan di pelayanan di Medan, puji Tuhan, bisa berjalan, bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang justru baru yang sebelumnya kita mungkin kurang perhatikan, kita bisa lakukan bersama-sama dalam pelayanan di masa COVID-19 ini. Tetapi kami harus mengakui bahwa ada beberapa tempat, ya, yang dalam keterbatasan teknologi, sebab kami ada di Sumatera Utara. Kalau di Medan, puji Tuhan, semuanya bisa beradaptasi dengan perubahan-perubahan, tetapi memang ada masalah dengan teman-teman yang ada di daerah. Jadi ada juga gereja-gereja kita yang ada di daerah, yang bahkan sinyalnya saja tidak ada. Jadi para pastornya komunikasi, ini gimana pastor? Apakah kami nggak bisa live streaming ini? Kami yang streaming, yang delay saja kami tidak bisa, apalagi yang live.
Ya, kami hanya sampaikan kepada mereka bahwa ya kalian gunakan segala cara, mungkin berupa video yang bisa di-share di dalam tulisan-tulisan saja di dalam WA atau SMS, itu juga bisa dilakukan. Atau kalau terpaksa ya, kalau memang memungkinkan karena menggunakan physical distancing, ya mungkin bisa keliling-keliling ya, artinya ada, karena belum terlalu besar gerejanya tentunya, mungkin dengan jemaat 50, mungkin ada beberapa yang bisa dilayani, mungkin setengah jam saja, dan gembalanya yang keliling, karena di Sumatera Utara tidak ada aturan PSBB. Kami masih bisa bergerak hanya tentu dengan protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Tetapi ada hal yang saya percaya bahwa melalui semua masalah-masalah atau keadaan-keadaan yang berubah ini, maka Tuhan itu akan membawa kita atau menyediakan hal yang baru. Benar, sebenarnya tidak ada yang terlalu baru di bumi ini. Jadi apa yang ada ini sudah pernah ada. Ya, tadi sudah disampaikan, termasuk pandemi. Sebenarnya 101 tahun yang lalu pernah juga ada flu Spanyol ya, yang memakan begitu banyak korban. Lalu kemudian hampir 200 tahun yang lalu juga ada demam Asia yang juga kolera yang terjadi di India yang menyebar ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Nah, dan gereja bisa struggle dan menghadapi pokok kondisi pandemi ini, dan sampai hari ini gereja tetap ada. Yang saya percaya bahwa justru akan ada banyak hal-hal yang positif, seperti yang terjadi hari-hari ini, ada gerakan oikomenis yang luar biasa. Jadi gereja-gereja, jaringan-jaringan termasuk ICOLC yang dengan beban yang sungguh besar, kegiatan-kegiatan yang seharusnya berlangsung secara pertemuan fisik, dirubah menjadi pertemuan-pertemuan dan sharing yang luar biasa seperti hari ini. Dan saya percaya ada hal-hal yang memang kita harus adaptasi, karena kondisi yang tidak bisa kita sangkali, tetapi pasti ada hal-hal yang baru yang Tuhan itu akan berikan juga untuk pelayanan ke depan. Dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada gereja adalah melalui kehadiran Roh Kudus yang melahirkan gereja, dan Roh Kudus juga yang mendampingi gereja untuk menjalani musim-musim di dalam kehidupan. Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-21, pada waktu Petrus dengan kuasa daripada Tuhan menyembuhkan seorang yang lumpuh di gerbang indah di dekat daripada bait suci, maka Petrus bersaksi tentang apa yang terjadi kepada orang lumpuh ini. Dan salah satu kata-kata yang Petrus sampaikan bahwa Kristus harus tinggal di surga sampai pemulihan segala sesuatu, pemulihan segala kebenaran, pemulihan segala pola kehidupan, termasuk cara-cara kita menjalani tugas-tugas dan pelayanan. Dan saya percaya kehadiran Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa step by step ya, mengikuti perkembangan teknologi juga yang sekarang ini sedang berkembang. Sistem industri 4.0, kita sudah tinggalkan yang 3.0, kita menghubungkan mesin-mesin dengan teknologi, dengan internet, dan saya pikir Tuhan pasti akan menolong kita untuk bisa beradaptasi dengan baik. Tentang pertanyaan, apakah nanti gereja perlu gedung dan seterusnya, saya pikir ini adalah proses. Dulu, saudara-saudara, pada waktu zaman perubahan, umpamanya pada waktu ibadah, mulai menggunakan alat musik, tidak semua bisa terima. Tidak semua bisa terima. Bahkan ketika mulai menggunakan komputerisasi, ada beberapa gereja yang menentang karena bisa jadi terjebak ke dalam industri yang mengarah kepada antikris dan sebagainya. Tapi hari ini, kalau kita mau jujur, semua gereja sudah punya sound system yang bagus. Semua gereja sudah punya setidaknya laptop untuk proyektor. Dan saya pikir nanti ke depan Tuhan akan berikan hal-hal yang baru, sehingga gereja tidak menjadi komunitas yang aneh di tengah-tengah dunia yang berkembang, tapi kita bahkan bisa survive dan bisa melampaui. Bahkan gereja bisa melahirkan hal-hal yang luar biasa, seperti beberapa tahun yang lalu kita mendapat pengajaran tentang tujuh gunung yang kita harus taklukkan. Ya, gereja harus melahirkan anak-anak Tuhan di dalam pelayanan kita yang akhirnya akan ada di dunia seni, di dunia bisnis, di dunia pelayanan, termasuk dengan berjejaring dengan agama-agama yang lain untuk membangun komunitas sebagai ciptaan Tuhan, dan juga di dalam media, di dalam kehidupan keluarga, dan di dalam pemerintahan. Saya pikir oleh pertolongan daripada Tuhan, kita akan terus bergerak, dan dengan fasilitas-fasilitas yang sudah ada, dan bila Tuhan berkenan akan ditambahkan lagi,
Saya percaya gereja tidak akan hancur karena perubahan-perubahan ini, tapi justru gereja akan berkembang, ditambah lagi dengan para church yang sekarang sedang Tuhan bangkitkan untuk menyatukan gereja dengan luar biasa. Saya juga melihat ada hal yang mungkin kita cukup kurang untuk menyadari bahwa melalui COVID-19 ini, tingkat kepedulian dari anak-anak Tuhan dan dari gereja itu tampak dengan luar biasa. Waktunya terang Tuhan bersinar melalui kebaikan yang disalurkan oleh gereja dan lembaga-lembaga pelayanan, sehingga dunia melihat kesaksian Kristus yang luar biasa. Mungkin itu yang kami bagikan dari Sumatera Utara, dari daerah-daerah memang ada pergumulan, tapi saya percaya Tuhan akan menolong semua hamba-hamba Tuhan dan semua lembaga-lembaga gereja untuk bisa keluar dari problem ini dan akan sanggup mengatasi ini. Tentu saja dengan kasih karunia dan bimbingan daripada Roh Kudus. Itu dari kami. Terima kasih. Kami serahkan kembali kepada moderator. Wow, terima kasih Pastor Rian memberikan kita perspektif yang berbeda di daerah. Tidak melulu gereja punya fasilitas yang bagus, internet yang kencang. Pastor Rian tadi berikan gambaran sangat baik apa yang terjadi di daerah yang juga gereja Tuhan ada di sana. Menarik, kita punya waktu untuk para panelis, Pastor Aris, Pastor Jos, Pastor Rian bisa saling mengelaborasi dan berdiskusi. Tapi mungkin di awal saya mau lempar pertanyaan yang pertama kepada Pastor Aris, karena tadi Pastor banyak menyinggung tentang infrastruktur. Gereja harus membangun infrastruktur. Tadi Pastor sebutkan infrastruktur itu adalah basic yang dimiliki gereja. Mungkin Pastor bisa explain more. Infrastruktur itu apa saja? Tadi Pastor memang sebutkan beberapa, tapi please emphasize apa itu infrastruktur gereja yang benar harus jadi concern dan dibangun di sekarang untuk dipersiapkan ke depan, Pastor. Ya, jadi menurut saya kayak tadi Pastor Joshua bilang, tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya, tetapi sesuatu hal yang kita tuh harus tekankan dan kita harus kembangkan di musim-musim yang berbeda-beda. Tapi intinya secara keseluruhan itu adalah hampir semua sama. Jadi bagi saya adalah ada dua hal tentang infrastruktur. Yang pertama adalah infrastruktur rohani, going back again to the basics. Saya rasa sih pandemik ini benar-benar memperlihatkan kepada kita pentingnya sebagai gereja hal-hal yang esensial itu apa? Hal-hal yang esensial sebagai Kristen, sebagai gereja itu apa? Dan saat ini kita ini dipaksa untuk melakukan hanya hal-hal yang esensial. Kita sekarang ini dipaksa untuk melakukan hal-hal yang esensial. Dan kalau misalnya kita ingin melihat ya kita saat ini lihat aja apa aja yang kita melakukan, yang kita perlu lakukan. Misalnya perkumpulan, hubungan, online cell group. Berarti ini yang kita harus tekankan. Kita harus kembali lagi kepada yang esensial. Kedua, doa, firman Tuhan, penyembahan. Saat ini yang kita ini terpaksa adalah semuanya terpaksa untuk menyembah Tuhan di tempat mereka sendiri. Jadi jangan sampai kita tuh menyuapi jemaat kita sampai mereka tuh tergantung dengan gereja yang besar, musik yang baik, lampu-lampu yang indah, ya, baru mereka bisa menyembah. Jadi saat ini mereka ini harus belajar untuk menyembah Tuhan di rumah mereka sendiri dengan apa adanya, dan ini harus ditekankan lagi. Ini adalah infrastruktur, ini adalah basic, ya kan? Firman Tuhan sama juga. Kita harus mencari firman Tuhan. Saya ada satu pertanyaan. Lewat pandemik ini membuat kita tuh menanyakan satu hal yang sangat penting lagi, yang sangat penting, yaitu apa? Apakah selama ini kita mengasosiasikan kerohanian sebagai kesibukan atau kerohanian adalah penyembahan? Karena selama ini banyak yang sibuk di gereja, kayak tadi Pastor Joshua bilang, banyak event. Mereka sangat sibuk, tapi akhirnya mereka tuh mengasosiasikan kesibukan, keterlibatan di dalam event atau di dalam kegiatan gereja sebagai kita punya devotion, kita punya kehidupan rohani. Tapi sewaktu semuanya hilang, yang esensial, yang tersisa adalah apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Saya rasa itu sangat ditekankan, itu adalah infrastruktur, benar ya? Amin. Right? Kedua, doktrin. Wah,
Di Indonesia pun saya lihat banyak yang sedang berantem tentang doktrin lewat pandemik ini. Ngapain ya? Tapi sih ya, kita nggak mau terlibat di dalam semuanya ini. Tapi yang penting adalah jangan sampai waktu kita ini sedang lagi ribut tentang doktrin, akhirnya banyak yang akhirnya tersandung daripada akhirnya dikuatkan. Ya benar nggak? Jadi saya rasa nih penting doktrin, kepercayaan kita, iman kita, apa yang selama ini yang anut di dalam gereja, ya itu harus ditekankan lagi. Jadi bagi saya itu yang kita harus tekankan. Kehidupan kerohanian kita harus lebih kuat lagi, harus lebih lagi murni di dalam Tuhan. Itu adalah infrastruktur rohani. Yang kedua adalah infrastruktur gereja, yaitu apa? Untuk menghadapi digital transformasi, kita harus mempersiapkan, right, SDM-nya, keuangannya, right, teknologinya, apa aja yang kita perlu tingkatkan supaya kita ini bisa menghadapi tantangan ke depan. Jadi bagi saya itu adalah dua hal infrastruktur. Kalau misalnya Victor tadi tanyakan, ya. Oh, very good, Pastor. Thank you. Saya akan lempar satu pertanyaan lagi ke Pastor Joshua, tapi in between kalau Pastor Josh atau Pastor Yan ada idea silakan unmute, kemudian bisa saling berinteraksi. Pastor Josh misal tidak setuju dengan Pastor Aris, let's discuss misalnya, all are free. Mungkin sebelum saya lempar pertanyaan dari Pak Cawir, ada Pak Cawir ada feedback. Baik, saya ingin mengelaborasi sedikit lagi yang disampaikan Pastor Aris. Tadi berbicara tentang infrastruktur, ya. Jadi mungkin kalau saya simpulkan, paling utama perlu primer infrastruktur, yaitu hal-hal yang esensi yang berhubungan dengan Tuhan. Lalu yang kedua, secondary infrastruktur, sumber daya, teknologi, dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, Pastor, karena masih banyak gereja, baik di kalangan Kristen maupun di kalangan agama lain, bahwa esensi beribadah itu adalah harus di rumah Tuhan ataupun di tempat ibadah. Padahal dengan kondisi ini, kita semua sudah tahu bahwa itu adalah memudahkan untuk penularan. Perlukah untuk mendefinisikan ulang, dalam hal ini tentu dalam hal kita kekristenan, perlukah mendefinisikan ulang esensi beribadah itu seperti apa? Apakah kalau kita beribadah harus di rumah Tuhan itu yang benar, atau juga kalau situasi seperti ini tidak ada, atau mungkin perlu fatwa, sehingga sebab masih banyak gereja yang tidak bisa menerima harus ibadah di gereja. Demikian, Pastor Aris. Terima kasih, Pak Cawir. Jadi maksud saya adalah saat ini sebetulnya sih nggak ada satu gereja pun yang memiliki masalah bahwa untuk bertemu di dalam gereja, di dalam satu gedung untuk beribadah, itu adalah satu hal yang esensi. Malahan ini adalah satu normal yang kita ingin semuanya kembali. Ya. Tetapi bagi saya adalah yang kita harus tekankan, ya, selain daripada beribadah di gereja, jangan lupakan kehidupan kerohanian kita, ya, di secara masing-masing. Nah, kalau misalnya kita di negara kosmopolitan di Singapura, ini sangat kena sekali karena selama ini nih gereja karena sangat maju, ya, jadi banyak event-event, banyak kesibukan, ya. Tetapi tahun ini di mana semuanya tuh harus berhenti, ini seakan-akan kita diingatkan sekali lagi kehidupan kerohanian kita itu di mana. Kalau misalnya kehidupan rohani kita tidak didukung, right? Kalau misalnya ibadah kita ke gereja tidak didukung dengan kehidupan rohani kita yang kuat, saya rasa sih ke depannya kalau ada krisis yang datang sekali lagi, kita pasti akan hancur. Nah, di Singapura, di City Harvest Church, puji Tuhan, karena selama ini kita ini menekankan kita punya hubungan, kita punya kehidupan rohani, kita punya cell group,
Jadi waktu kita waktu kita ke online, itu sangat mudah sekali transisinya. Dan lebih bukannya itu, malahan satu bulan setelah itu kita sudah melihat jemaat sudah terbiasa. Dan jemaat malahan suka dan juga merasa tuh terbantu di dalam kehidupan kerohanian mereka walaupun lewat online. Kenapa? Karena didukung dengan kehidupan rohani yang kuat. Ya itulah maksud saya, suplemen lah. Oke. Very good. Saya melanjutkan dengan itu. Mungkin saya tanya ke Pastor Josh. Saya punya, karena tadi saya tertarik dengan statement Pastor Josh, gereja harus bisa melihat ke depan. Pastor, ketika Pastor bilang gitu, pikiran saya langsung lompat 2-3 tahun ke depan. Saya berimajinasi, karena tadi sempat disinggung, apakah gereja masih perlu gedung fisik. Mungkinkah, Pastor, pertanyaannya, nanti setelah pandemi berakhir, dalam waktu yang sangat singkat, ada new business model, gereja menjadi shifting online. Jadi nanti akan muncul gereja purely online, khotbah online, cell group online, preaching online, tanpa perlu infrastruktur fisik, Pastor. Jadi misalnya kita tahu company-company besar, startup besar di dunia, di Indonesia lah misalnya, Gojek tidak punya armada, kemudian Airbnb tidak punya hotel, tapi mereka bisa tumbuh begitu besar. Mungkinkah nanti akan ada startup church yang begitu besar, tidak punya infrastruktur gedung, alat musik, tapi bisa punya jemaat di mana-mana? Tanggapan Pastor Josh? Thank you, Victor. Kenapa tidak? Karena dengan kondisi pandemik seperti ini, segala sesuatu bisa terjadi. Bahkan, tahu nggak, kadang-kadang dalam masa-masa sulit, kreativitas yang tadinya tidak muncul, bisa muncul di kehidupan seseorang. Karena apa yang terjadi? Sekarang ini terjadi pergeseran waktu. Waktu tetap 24 jam, tapi aktivitas di dalam waktu ini banyak yang berubah. Dan itu suka atau tidak memaksa seseorang untuk bisa punya daya survive. Daya survive itu artinya daya kemampuan orang untuk memahami bagaimana dia melewati hari-hari hidupnya. Kalau bertanya, mungkin nggak setelah pandemik ini selesai, bisa ada startup gereja yang actually tadi organisasi analognya nggak ada, tapi langsung aja online gitu. Karena kan platformnya tersedia lewat YouTube dan lain-lain. Bisa, bahkan sekarang ini sudah ada. Kalau dari saya sebagai gembala dari gereja lokal, merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk beradaptasi dengan apa yang sedang terjadi ini. Sehingga tadi seperti dikatakan, sekalipun memang ada analog organisasi, tapi tidak bisa dipungkiri waktu pemerintah berkata we have to stop, dan kita sudah masuk 7 minggu online, ya kita ikutin. Karena juga kami sebagai gereja lokal, puji Tuhan, memiliki teman-teman SDM dan komunitas yang bisa mengerti dalam artian tadi, ada infrastruktur yang memang kami bisa ikuti dalam pergerakan ini di teknologi dan IT. Tapi hari-hari ini ada juga kok teman-teman saya yang para hamba-hamba Tuhan loh, bukan gembala, tapi punya channel-channel khusus sendiri, bahkan ibadah-ibadah sendiri di online YouTube online-nya mereka. Jadi sangat besar kemungkinan akan ada banyak. Makanya tadi apa yang tadi Pastor Aris katakan pemurnian, ini kita nggak boleh anggap remeh. Kenapa? Karena dalam Tuhan itu tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Kalau Tuhan izinkan, saya percaya Tuhan bukannya nggak tahu COVID ini dan dampaknya. Tuhan sangat tahu. Tapi kita juga harus bersyukur. Karena di masa-masa ini kita dimurnikan sebagai gereja. Nggak usah ngomong gereja deh. Kehidupan sosial, bicara bermasyarakat, dengan adanya sosial media yang tidak terkontrol, bisa merusak kehidupan seseorang, moral, terlalu banyak kesenjangan yang terjadi hari-hari ini. Tapi dengan adanya pandemik ini, siapapun Anda, ini tidak lagi bicara status apa yang Anda punya atau apa yang Anda tidak punya. Segala sesuatunya pause, segala sesuatunya stop. Ini menjadi momen perenungan. Makanya penting bahwa kita percaya amanat agung pasti akan terus terjadi. Tapi misi kita apa sekarang? Kalau kita sudah memiliki misi, puji Tuhan.
Tapi dengan ada adaptasi new normal ini, apa yang perlu ditekankan? Tadi Pastor Aris singgung, apa yang perlu ditekankan? Nah, sekarang kalau misalkan saya tadi katakan, oke, sekarang kita bisa melihat masa depan. Kita hanya bisa sebut ada masa depan kalau ada jiwa, kalau ada people, us, we, human. Dan bicara masa depan, kita saat ini nggak bisa dipungkiri. Bicara teknologi baru, tadi Pak Yan katakan teknologi atau ekonomi 4.0, yaitu bicara apa? Generasi. Nah sekarang, kita sebagai gereja lokal, merawat, mengelola kehidupan generasi sebagai generasi murid Kristus, yang nggak bisa lagi hanya berpusat fokus kepada event atau kuat-kuatan gedung, keren-kerenan gedung, keren-kerenan event, udah nggak ada lagi itu. Kenapa? Karena segala sesuatunya become real. Dan kita dilatih. Bahkan untuk bisa hidup normal aja di rumah, itu nggak gampang. Karena ada apa? Ada emosi yang perlu dikelola. Begitu banyak orang yang keluarganya komplit, tapi selama ini nggak pernah komplit. Kenapa? Karena ada banyak anggota keluarganya yang lebih banyak di luar dibanding di dalam. Nah sekarang nggak punya pilihan. Semuanya harus ada di dalam. Ini aja udah bisa bagi sebagian orang menjadi kesusahan tersendiri. Tapi sebenarnya inilah waktu Tuhan. Tuhan izinkan supaya apa? Dipulihkan lagi semuanya. Bahwa gereja Tuhan itu mulai kita, hidup kita, keluarga kita. Jadi ini tantangan ya, bahwa tadi interaksi demi interaksi dalam kehidupan bergereja akan terus berkembang nih keunikannya. Termasuk sangat besar kemungkinan ada pemimpin-pemimpin rohani yang mungkin tidak gembala, tapi memiliki yang pelayanan-pelayanan khusus, bahkan mungkin bisa ada schedule-nya setiap Sabtu atau setiap hari Minggu dan memiliki pengikut. Tapi ya kembali bicara tentang komunitas, bicara tentang pemuritan. Nah, makanya satu pertanyaan penting di kehidupan kita, siapapun kita, apa sih yang membuat kita bahagia? Yang membuat kita bahagia itu bukan apa, tapi siapa. Kata siapa itu kan bicara tentang orang, person, bicara tentang hubungan. Dan semua ini kita, manusia, punya rasa kangen. Itulah kenapa kita tetap percaya, yes, gedung gereja, ibadah hari Minggu di gereja akan tetap disambut. Kenapa? Karena kita bisa menyalurkan kebahagiaan kita, karena kita tahu kebahagiaan kita bukan karena apa, tapi karena siapa. Dan Yesus telah datang buat kita. Tapi jangan menutup mata. Jangan berhenti belajar. Bahwa dunia akan terus berkembang. Dunia akan terus berkembang. Ya firman tadi, sesuatu yang baru. Nah yang baru ini yang perlu kita lihat. Day by day. Week by week. Tapi sangat mungkin dan udah ada kok. Ya, tadi apa yang tadi Victor tanya. Thank you. Wow, amazing, Pastor. Sangat mengena di saya yang Pastor lihat di masa depan itu jiwa ya, Pastor. Itu salah satu parameter ukuran kita bagaimana kita mau menatap ke depan karena masih ada jiwa. Tadi Pastor bilang tentang generasi, berarti gereja harus pikirkan bukan hanya sekarang, generasi ke depan yang harus dijangkau. Luar biasa, diberkati. Berikutnya saya lempar pertanyaan ke Pastor Yan. Pastor Yan, dengan perubahan pola ibadah yang sekarang dialami gereja. Banyak gereja sekarang melakukan ibadah online. Dan sekarang ibadah online bukan hanya 1-2 gereja. Saya rasa kalau kita mau lakukan survei hari Minggu jam 8 sampai jam 8 malam misalnya, mungkin ada puluhan ribu mungkin, atau bahkan ratusan ribu ibadah online streaming membanjiri YouTube kita, membanjiri internet kita. Jemaat bisa pilih setelah ibadah sesi 1 Jakarta mau lari ke Medan, ke Singapura, bebas. Semua dibanjiri dan memberikan kualitas, memberikan pelayanan yang sangat berbeda-beda, Pastor. Ada yang singkat, ada yang tetap panjang, liturginya berbeda. Nah, pertanyaannya begini, apakah gereja perlu merubah pola pelayanan, standar pelayanan, kualitas pelayanan untuk memenuhi ekspektasi jemaat? Karena asumsi saya saat ini jemaat sudah banyak terekspos dengan ibadah yang bermacam-macam. Ibarat kalau saya suka makan jajan di luar, saya sudah tahu nih rumah makan yang enak, Pastor. Dibawa ke pinggir jalan yang nggak enak mungkin agak komplain. Nah, pertanyaannya apakah gereja perlu merubah tata laksana ibadah, pola
pola pelayanan, liturgi ibadah untuk menyesuaikan dengan jemaat yang sudah terbiasa dengan yang enak. Karena sekarang jemaat bisa tinggal pilih, tidak cocok dengan channel ini, tinggal switch ke channel sebelah. Khotbahnya kurang bagus, tinggal switch ke channel sebelah. Gimana menurut Pastor Yan? Ya, terima kasih. Saya kutip sebuah pernyataan dari seorang peneliti gereja yang bernama Neil Cole dalam buku Organik Gereja. Beliau berkata, selama masih ada kehidupan, maka gereja tentu akan selalu memiliki peran yang strategis untuk bisa bertumbuh dan berkembang. Jadi sebenarnya ketika permasalahan datang dalam kehidupan kita, jadi masalah itu sebenarnya seperti sebuah cermin tentang kehidupan kita. Pengukur lah, oh kita kondisinya sebenarnya di mana. Kita bisa, itu jadi barometer ukuran kita di mana gitu. Jadi kalau pertanyaan dari Pak Victor tadi, apakah harus ada yang berubah dari pelayanan gereja? Kalau kami, saudara, saya berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang Tuhan akan tambahkan. Jadi cara Tuhan memulihkan sebuah gerakan atau sebuah kebenaran itu adalah menambahkan apa yang sudah ada. Jadi menambahkan. Jadi ketika di awal gereja Protestan terpisah dari saudara kita dalam gerakan reformasi, maka ditambahkan sebuah kebenaran. Lalu pergerakan-pergerakan yang mengakibatkan begitu banyak organisasi di seluruh dunia sampai hari ini, itu juga akibat ada sebuah pemulihan kebenaran yang dimunculkan oleh Tuhan. Jadi saya pikir apa yang sudah ada dalam gereja hari ini, yang merupakan sebuah kekayaan dan kemuliaan yang Tuhan letakkan dalam setiap gereja, itu adalah hal yang harus dipertahankan, yang pasti, karena itu adalah kebenaran, yang dasarnya adalah firman Tuhan. Tapi kita juga perlu terbuka kepada sesuatu yang Tuhan tambahkan. Tuhan tambah. Jadi kalau standar pelayanan, ya saya pikir tentu saja dengan tantangan yang semakin tinggi, dengan tuntutan yang semakin tinggi, kita tidak bisa menggunakan pola kita 3 bulan yang lalu tentunya. Dan kita bersyukur karena ada partner-partner gereja kita, seperti Pastor Aris, lalu kemudian ada hamba-hamba Tuhan dari negeri-negeri yang lebih maju ya, yang kita bisa tahu nanti tren kita ke depan akan seperti itu. Jadi kita bisa menyesuaikan derap langkah itu dan saya percaya kita tidak akan ketinggalan. Jadi justru kualitas-kualitas penata layanan dan juga tadi sempat disampaikan tentang kualitas doktrin, infrastruktur doktrin. Nah itu hal-hal yang betul. Ini waktu-waktu di mana Tuhan mau agar gereja itu masuk dalam sebuah tingkat kedewasaan, tingkat ya bukan kalau orang dewasa itu kan dia bisa berhadapan dengan perubahan, beda dengan anak-anak, apa-apa nangis, apa-apa nyerah, apa-apa nuntut. Tapi yang dewasa dia mampu untuk bisa survive, mampu bahkan mengatasi, bahkan mampu menemukan hal yang mendatangkan keuntungan bagi kehidupan. Saya kutip juga ada sebuah pernyataan yang saya pernah dengar dari seorang teolog atau seorang bekas daripada pimpinan PGI Indonesia, Persekutuan Gereja Indonesia, yaitu Bapak Dr. Andreas Yuwangu. Beliau sekarang adalah salah satu daripada tim penguatan pengamalan Pancasila yang mendampingi Bapak Presiden. Beliau berkata bahwa gereja harus masuk sampai ke tingkat kedewasaan, di mana gereja harus mampu, yang pertama, swadaya, yaitu gereja bisa memberikan support kepada jemaatnya dan memberi sumbangsi nyata melalui pelayanan kepada masyarakat sekeliling. Lalu yang kedua adalah swarambah, yaitu gereja mampu secara mandiri melaksanakan tugas marturia, yaitu tugas kesaksian kepada dunia. Juga tentang didaskia, yaitu pengajaran yang bersumber kepada Alkitab yang akan membawa transformasi. Dan yang tiga, gereja harus swapraja, yakni mampu menjadi contoh kerajaan Allah yang mempengaruhi warga gereja dan kehidupan lingkungannya, di mana gereja boleh menjadi berkat, menjadi contoh, dan bisa menjadi jawaban kepada kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya pemerintahan. Jadi maksudnya dari gereja bisa ada orang-orang yang akan bisa ada di pemerintahan, akan ada di dunia usaha yang akan memberkati masyarakat. Jadi saya pikir tentu saja gereja belum sempurna. Gereja akan terus bertumbuh, gereja terus akan memperlengkapi diri. Makanya gereja yang sehat adalah gereja yang terbuka kepada masukan-masukan yang positif untuk penyesuaian dengan kondisi-kondisi yang terkini yang kita sedang hadapi. Mungkin itu masukan dari kami dari Medan.
Wah, terima kasih Pastor. Harus jadi gereja yang dewasa untuk bisa berubah. Waktu kita batas, kita tinggal punya 5 menit terakhir. Ada satu pertanyaan terakhir, saya lempar ke Pastor Aris, kemudian saya beri kesempatan Pak Cawir akan berikan statement, dan masing-masing panelis memberikan closing statement untuk waktu-waktu yang terakhir. Pastor Aris, terakhir. Sebelum pandemi, banyak gereja yang memberikan ukuran, atau paling tidak jemaat, memberikan ukuran pertumbuhan sebuah gereja, itu adalah jumlah jemaat. Jumlah jemaat, jumlah kehadiran, jumlah berapa kali ibadah. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah setelah pandemi kita akan menetapkan parameter atau ukuran yang sama, atau ukuran itu harus diredefinisi, dipertanyakan kembali, Pastor? Gimana? Ya, saat-saat ini juga banyak orang yang sudah berbicara tentang hal ini, dan satu hal yang keluar adalah untuk kedepannya cara kita mengukur kekuatan gereja itu adalah bukan hanya dengan jumlah jemaat atau jumlah kehadiran, tetapi berapa banyak orang yang terkonek, atau dalam bahasa Inggris we don't measure attendance, we measure engagement. Right? We measure engagement. Jadi takarannya adalah engagement. Jadi seberapa banyak ya orang-orang yang merasa terkonek dengan misi kita. Nah, itu namanya engagement. Ya, misi kita. Nah, itu sebabnya waktu kita melakukan online, ya, of course, kita bisa melihat jumlah orang yang ikut online itu pasti lebih banyak dengan jumlah orang yang hadir. Tetapi apakah dari sebanyak orang yang ikut online tersebut itu terkonek dengan kita punya misi? Nah, jadi bagaimana kita ukur mereka terkonek dengan misi kita? Ya, otomatis yang pertama adalah apakah mereka ingin mereka memberi, ya, mereka perpuluhan, right? Mereka juga sekali lagi ikut di dalam kita punya kegiatan gereja, misalnya online cell group. Mereka kirim email ke kita dan berkata, saya ingin bergabung dengan gereja kalian. Saya ingin bergabung dengan misi kalian. Saya ingin bergabung dengan kegiatan-kegiatan kalian. Berapa banyak yang ikut Bible study? Berapa banyak yang akhirnya tuh dibaptis? Jadi semuanya ini yang kita harus pikirkan. Jadi seberapa banyak orang yang ter-engage dengan kita punya misi. Nah, tadi Pastor Rian kan juga ada ngomong, right, tentang tadi kan Victor, kamu kan tanyakan ke Pastor Rian, takaran apa, standar-standar apa yang gereja yang kita harus ubah supaya kita bisa ikuti standar-standar yang saat ini jemaat itu terekspos ke seluruh dunia. Bagi saya sih yang penting adalah satu perkara yang adalah is authenticity, ya. You just be real, just be who you are. If you are real, if you're authentic, people will be connected and engaged to you. Jadi jangan sampai kita tuh terbawa-bawa dengan gereja ini, gereja itu, gereja ini, gereja itu. Jadi akhirnya kita ikut-ikutan. Tapi just be authentic. Saya rasa sih ke depannya banyak orang yang malahan melihat hal yang otentik daripada hal yang ikut-ikutan. Jadi kalau misalnya ditanya takarannya adalah seberapa orang yang terkonek dengan misi kalian. Nah, tadi Pastor Joshua bilang kan, ada satu misi dan metode. Ya, saat ini saya juga bilang kan, saya pernah berkata demikian, satu kutipan, yaitu, crisis can challenge our methods, but it can always brings new life to our mission. Misi kita adalah jiwa, misi kita adalah pemuritan. Jadi, berapa banyak yang orang terkonek dengan misi kita ini? Ya, supaya kita tuh bisa membawa jiwa lebih banyak, kita bisa memuridkan lebih banyak lagi jemaat-jemaat kita. Ya, itulah bagi saya adalah takarannya. Wow, thank you, Pastor. Masih ada pertanyaan yang masuk, tapi waktu kita sudah habis. Tapi no worry, teman-teman yang bergabung di YouTube, masih ada pertanyaan, silakan post. Kita nanti akan pilih pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab di sosial media kita. Waktu kita terbatas. Saya akan memberikan waktu ke Pak Cawir, berikan statement, kemudian masing-masing panelis, Pastor Aris, Pastor Josh, dan Pastor Rian memberikan short closing statement. Silakan, Pak Cawir. Kenyamanan, zona nyaman membuat kita kehilangan kreativitas,
membuat kita tanpa kita sadari bisa akan ke berkurangnya ketergantungan kepada Tuhan. Krisis akan mendorong kita untuk berubah, bahkan krisis akan memaksa kita untuk berubah. Dan perubahan adalah hal yang abadi dalam kehidupan ini. Itu sebabnya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin dimanapun kita perlu memiliki satu kemampuan untuk beradaptasi. Pastor Aris tadi bilang bahwa kemampuan beradaptasi adalah skill, kompetensi pada abad 21. Pesan yang Tuhan ajarkan tidak boleh berubah. Pemuritan, orang harus diselamatkan, orang harus kenal Tuhan, tidak boleh berubah. Pesannya tidak boleh berubah karena itu adalah sakral. The message is sacred, tetapi metodenya bisa berubah menurut zaman, situasi, dimanapun kita berada. Semoga pembicaraan kita hari ini menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, silakan Pastor Aris, short closing statement dari Pastor Aris, kemudian bisa langsung dilanjut Pastor Jos dan Pastor Rian. Ya, ini akan sulit bagi kita untuk kembali lagi seperti normal, seperti kayak dulu. Itu adalah memang kemauan kita juga ingin seperti begitu. Tapi nyatanya adalah kita akan kembali kepada normal yang baru. Dan normal yang baru ini adalah antara digital dan analog itu akan makin sering kita akan pakai dan kita akan interchangeable ya. Jadi saya ingin kuatkan di Indonesia, I feel that apapun yang Tuhan telah izinkan, dia pasti akan memberikan kekuatan. Tadi Pastor Rian bilang, di desa-desa itu mereka kekurangan internet. Tapi saya berdoa, lewat krisis ini, Tuhan akan bergerak di dalam pemerintahan untuk juga sekaligus membawa infrastruktur ke desa-desa. Dan sewaktu infrastruktur ini akhirnya diinvestasikan ke desa-desa, mereka ada internet, malahan kalau misalnya Pak Yan dan gereja sudah siap untuk melakukan gereja online, malahan penjangkauan kalian akan lebih sukses dan lebih efektif lagi. Jadi saya rasa behind every crisis pasti ada opportunity baru. Jadi kita berdoa, kita jangan takut, kita semangat, Tuhan pasti akan melakukan hal yang lebih dahsyat lagi. Amin. Ya, kalau dari saya, pesan saya untuk semua gereja Tuhan, janganlah takut, terus ajarkan jiwa-jiwa mengasihi Yesus lebih baik dan benar, dan berjalan selalu di dalam iman. Tuhan beserta dengan kita. Thank you. Dari saya, dari kami, dari Medan, teruslah terbuka untuk mengikuti perubahan yang sedang Tuhan kerjakan, sebab Roh Kudus adalah sumber inspirasi bagi kita. Teruslah ikuti Dia, percaya dan lakukan apa saja yang Tuhan itu ajarkan kepada kita. Saya percaya selalu ada jalan keluar bagi kita. Amin. Puji Tuhan. Kita sampai di penghujung acara. Teman-teman, Bapak, Ibu, Saudara, hamba Tuhan, gembala, pendeta, jemaat Tuhan bahkan yang bergabung menyaksikan. Di awal tadi kami katakan gereja di masa depan, mau dibawa kemana gereja kita? Mungkin jawabannya ada banyak kemungkinan. Para panelis sudah memberikan pandangan pemikiran kemungkinannya. Mungkin kita belum bisa lihat masa depan, seperti yang Pastor Jos bisa katakan, tetapi gereja harus bisa lihat masa depan, sehingga gereja bisa mengantisipasi. Jawabannya apa? Kita serahkan kepada semua pemirsa. You can have your time think, kemudian berdoa, minta Tuhan apa yang harus dikerjakan dengan terbuka. Rekaman ini akan ada di YouTube. Bapak, Ibu, Saudara semua bisa putar ulang, kemudian berpikir ulang, memikirkan apa yang perlu diambil. Kolom selalu terbuka untuk memberikan komen dan feedback kepada kami. Di kolom komentar ada
ada link untuk diberikan feedback. Tolong bantu kami untuk diisi form feedback, itu menjadi masukan bagi kami bagaimana kami harus melanjutkan program ini, topik apa yang bisa menjawab kebutuhan gereja lokal di Indonesia, supaya kami bisa lakukan yang lebih baik. Terima kasih semua waktunya. Kita akan tutup. Pastor Aris dengan hormat minta kita tutup dalam doa, kemudian kita bisa selesai. Ya, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan siang hari ini untuk bisa bersama hamba-hamba Tuhan dan semua Tuhan kerabat-kerabat kerja teman-teman yang ada di seluruh dunia Tuhan bisa bergabung dan menyatu Tuhan dan berdoa. Kami berdoa Tuhan secara bersama Engkau akan melakukan mujizat bagi kami di Indonesia, di kota-kota kami, supaya pandemik ini Tuhan dengan cepat, dengan akan selesai dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan rate of infection akan slow down, tetapi Tuhan orang-orang yang sembuh akan lebih banyak lagi dalam nama Tuhan Yesus. Di ke depan kami ingin melihat Tuhan ada kemajuan yang sangat nyata Tuhan. Saya juga berdoa Tuhan supaya vaksin ini juga akan secara cepat akan keluar dalam nama Tuhan Yesus. Engkau gerakkan, Engkau pakai Tuhan teman-teman, orang-orang yang pintar, orang-orang yang anak-anakmu Tuhan, supaya mereka Tuhan akan melakukan terobosan yang baru untuk obat dan vaksin yang baru Tuhan. Saya berdoa untuk gereja-gereja dimanapun kami berada, saat-saat ini Engkau akan berfirman kepada kami. Karena Habakuk pasal 2 yang pertama Engkau berkata Tuhan, di mana kami Tuhan berdoa, bersandar lewat firman-Mu, Engkau akan membuka mata kami untuk melihat visi yang baru. Supaya kami Tuhan bisa peka. Supaya kami Tuhan jangan tidak di dalam pergumulan, dan akhirnya Tuhan telinga kami tidak bisa mendengar firman-Mu. Tetapi Engkau buka mata kami, buka telinga kami. Engkau berfirman apa yang kami harus lakukan di saat-saat seperti ini. Sekecil apapun, sesimpel apapun, dalam nama Tuhan Yesus, berikanlah kami kekuatan dan juga keberanian untuk maju Tuhan. Saya berdoa Engkau berikan semua hamba-hamba-Mu Tuhan kesehatan dan keluarga kami juga kesehatan, perlindungan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan dan berkati Tuhan ISOC ini Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Thank you semuanya. Pastor Aris, Pastor Jos, Pastor Yan. Sampai ketemu. Sampai ketemu. God bless. Thank you, Pak Terima Cawir kasih. semua, Tuhan Pak berkati Yan, Pak Pastor Cawir. Aris. Ya. God bless. Pastor Joshua, Pastor Aris, Semuanya. Bye-bye. Pak Victor. Ya. Terima Ginting. kasih, Ya. Pak Yan. Tuhan berkati.